Bapa yang baik, kembali kami bersyukur untuk hari ini. Oleh berkat kemurahan Tuhan, oleh berkat kebaikan-Mu Tuhan, kami dipertemukan kembali dalam program SRK Tuhan, Siraman Rohani Kristen ya Bapa di dalam surga. Dengan keadaan sehat, dengan keadaan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Hari ini kami boleh ada, itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Bapa di dalam surga, umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan program ini Tuhan, lewat pemberitaan firman-Mu ya Bapa di dalam surga. Dimanapun mereka Bapa berada pada saat ini Tuhan, dalam kondisi bagaimanapun Tuhan, kami percaya Bapa di dalam surga bahwa Allah turut campur tangan di dalam setiap keadaan kami Tuhan, dalam setiap situasi kami Bapa di dalam surga. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kami Bapa. Sebabnya Bapa di dalam surga, memberkatilah Engkau Tuhan atas setiap umat-umat-Mu Bapa, khususnya Tuhan umat-Mu yang mendengarkan program ini Tuhan, dan yang mendengarkan pemberitaan kebenaran firman-Mu ya Bapa di dalam surga lewat channel ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang menjadi jawaban, Tuhan yang menjadi solusi dalam setiap pergumulan mereka Bapa di dalam surga. Bapa, sebentar Tuhan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah firman yang hidup. Itu sebabnya Tuhan, biarlah buka pintu hati kami Bapa. Karena firman-Mu lah Tuhan yang menjadi sandaran hidup kami. Karena firman-Mu lah Tuhan yang menopang kehidupan kami Tuhan. Karena firman-Mu lah ya Bapa di dalam surga yang menjadi suluh pelita di dalam hidup kami, di tengah-tengah perjalanan kami di dunia ini Tuhan. Dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan problematika, dunia yang penuh dengan kegelapan ini Bapa di dalam surga. Kami percaya ketika kami ada firman, ketika kami memiliki firman, ketika kami percaya kepada firman-Mu Tuhan, maka firman-Mu itulah Tuhan yang akan membawa kami kepada kebenaran Bapa di dalam surga, dan berjalan di dalam kebenaran itu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita hari ini boleh dipertemukan oleh kasih Tuhan dalam program SRK. Itu semua oleh karena kebaikan dan keanugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan terima kasih saudaraku, sahabat-sahabatku sekalian yang terus mendukung program ini, Siraman Rohani Kristen. Dan kiranya program ini, bahkan firman Tuhan yang disampaikan lewat program ini, menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan hari ini terang Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73
ayat 1 yang firman Tuhan. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sekali lagi, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tema firman Tuhan dalam program Siraman Rohani Kristen hari ini yaitu memahami kebaikan Allah. Ketika ada orang yang mempertanyakan kepada kita tentang kebaikan Allah, di satu sisi dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, kita dengan yakin mengatakan bahwa Dia Allah yang baik. Tetapi di sisi lain, bahwa ada juga orang ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan hidup, maka dia mulai mempertanyakan kebaikan Allah. Dikatakan, Tuhan, Engkau dikatakan baik. Tetapi kenapa saya mengalami hal seperti ini? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, apalagi kalau kita baca mulai dari ayat 2 atau satu perikop ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pergumulan dari seorang anak manusia yang bernama Asaf. Pergumulan seorang anak manusia tentang kebaikan Allah. Dia mencoba memahami kebaikan Allah dari sudut pandangnya dia. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di awal-awal Asaf mengatakan, Asaf begitu yakin bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan dia, ternyata pemahaman dia tentang Allah mulai goyah. Apalagi ditambah dengan dia melihat kenyataan-kenyataan hidup. Dia melihat realitas kehidupan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan orang-orang yang dia kenal. Pemahaman dia tentang Allah mulai berubah. Dia coba bandingkan dirinya dengan orang lain. Ya. Dia coba membandingkan keberhasilannya dengan keberhasilan orang lain. Sehingga kalau kita dengan cermat membaca firman Tuhan ini dari awal pertengahan, ada perubahan, ada paradigma yang berubah di dalam diri daripada Asaf mengenai kebaikan Allah. Dan itu terjadi ketika dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia berkata, orang fasik sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Orang fasik tidak mengalami kesusahan manusia, tidak mengalami kesulitan-kesulitan sebagaimana seorang manusia. Dia katakan, sementara saya setiap hari sakit, sementara saya hidup di dalam, diperhadapkan kepada kesusahan hidup. Pemahaman dia mulai goyah oleh karena keadaan, oleh karena situasi dan kondisi. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Asaf ini kebaikan, ya, keberhasilan tidak berpihak kepada dia sebagaimana yang dinikmati, yang dirasakan oleh orang-orang fasik. Memahami kebaikan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang perlu kita renungkan dalam hidup kita tentang kebaikan Allah, bahwa sesungguhnya
bahwa Allah itu adalah baik. Pada hakikatnya Allah itu adalah baik. Dikatakan tadi, sesungguhnya Allah itu baik. Ada kata sesungguhnya di situ. Kata sesungguhnya ini, kata sesungguhnya dalam terjemahan lain dipakai kata truly. Kata truly berarti sungguh-sungguh. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa Allah itu memang benar-benar baik. Kebaikan Allah itu sudah dari sononya. Kebaikan Allah itu bukan dibuat-buat. Kebaikan Allah itu bukan bersandiwara. Kebaikan Allah itu bukan ada udang di balik batu. Kalau Bapak Ibu baik kepada seseorang, kalau Bapak Ibu baik kepada istri, kalau Bapak Ibu baik kepada siapa, belum tentu kebaikan yang Bapak lakukan, belum tentu kebaikan yang Bapak Ibu lakukan, itu adalah kebaikan kita yang sesungguhnya. Bisa saja Bapak Ibu, kita melakukan kebaikan-kebaikan kita karena ada maksud kita. Karena ada motivasi yang terselubung. Karena ada udang di balik batu. Kita bersandiwara mungkin melakukan kebaikan. Bisa saja seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kebaikan Allah bukan kebaikan yang seperti itu. Pada hakikatnya Allah itu baik. Artinya kebaikan Allah itu memang sudah ada dari sononya. Kebaikan dengan Allah itu tidak dapat dipisahkan. Kebaikan dan Allah itu adalah dua hal seperti sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Itu yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah pada hakikatnya adalah Allah yang baik. Lalu yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Allah tidak dapat diukur dari situasi dan keadaan seseorang. Sekali lagi, bahwa kebaikan Allah tidak dapat diukur dari situasi dan keadaan seseorang. Ketika Asap mencoba melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, secara khusus saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang dikatakan fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak mau tahu dengan Tuhan, dia coba bandingkan hidupnya dengan mereka-mereka. Sehingga dalam ayat yang kedua dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Asap memperhatikan betul kemujuran, keberhasilan daripada orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ini yang dilihat oleh Asap. Ya. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat, gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini keberhasilan, ini kehidupan daripada orang-orang fasik yang diperhatikan oleh Asap. Sehingga ketika dia membandingkan dirinya dengan orang lain, dengan orang-orang fasik tadi, dia pun mulai ragu akan pemahaman dia selama ini tentang kebaikan Allah tersebut. Bahkan dikatakan tadi sampai-sampai dia seperti terpleset. Hampir terpleset. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Allah tidak dapat diukur dari situasi dan kondisi keadaan seseorang. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini,
bahwa Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Bagaimanapun situasi dan kondisi kita saat ini, bagaimanapun keadaanmu saat ini, mungkin engkau putus asa dalam menjalani kehidupan ini oleh karena engkau melihat hidupmu tidak sebanding dengan orang lain. Kemujuranmu tidak sebanding dengan orang lain. Kesehatanmu tidak sebanding dengan lain. Badanmu tidak sebanding dengan orang lain. Cita-citamu tidak sebanding dengan orang lain. Penghasilanmu tidak sebanding dengan orang lain. Bahkan padahal engkau adalah termasuk pada golongan, termasuk orang yang setia kepada Tuhan, setia dalam memuji Tuhan, setia dalam beribadah, setia dalam berdoa dan lain sebagainya. Tetapi kemujuranmu tidak sebanding dengan orang lain. Asap adalah orang yang setia dalam memuji Tuhan. Bahkan Asap ini adalah seorang pemimpin pujian di dalam peribadatan bangsa Israel. Bisa saja juga kita mengalami hal-hal yang demikian. Kemujuran tidak berpihak kepada kita. Dan kalau kita bandingkan dengan mereka-mereka yang tidak mau tahu dengan Tuhan, yang tidak mau tahu dengan kebenaran, tetapi lewat kebenaran firman Tuhan itu, bagaimanapun situasi dan kondisimu, dia tetap Allah yang baik. Karena kebaikan Tuhan sudah dari sorongnya. Pada hakikatnya Allah itu adalah Allah yang baik. Dan situasi yang engkau alami saat ini, kepahitan yang engkau alami saat ini, pergumulan yang engkau alami saat ini, bukan menjadi alasan bahwa Allah itu bukan Allah yang baik. Karena situasi dan kondisi kita tidak menjadi cerminan menggambarkan kebaikan Allah. Artinya dalam situasi sulit apapun, dia tetap Allah yang baik. Itu sebabnya setelah kita membaca dalam kebenaran firman Tuhan ini, akhirnya Asap kembali kepada pemahamannya yang semula. Ayat yang ke-26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dan biarlah kiranya juga ini menjadi bagian kehidupan kita. Kita mau katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami, yang mengingatkan kami Tuhan kembali lewat kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Engkau ingatkan kami kembali Tuhan bahwa Engkau adalah pribadi yang baik. Engkau adalah Allah yang baik. Karena pada hakikatnya Engkau adalah Allah yang baik. Dan kebaikan-Mu Tuhan tidak diukur dari situasi dan kondisi dan keadaan kami Tuhan. Bagaimanapun situasi dan kondisi kami Tuhan Yesus Kristus, Engkau tetap Allah kami yang baik. Sebagaimana Asap pada akhirnya dia berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi gunung batu dia selama dia Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Dan itu jalan juga Tuhan yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan kami sampai selama-lamanya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan program ini Bapa di dalam surga. Dan biarlah pemberitaan firman-Mu Bapa di dalam surga menjadi berkat buat setiap orang-orang yang mendengarkan, buat setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Tuhan yang menjadi jawaban, Tuhan yang memberikan kepada mereka solusi, Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan ya Bapa, sehingga mereka Tuhan bisa keluar
dari setiap persoalan, dari setiap pergumulan mereka Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkatilah Engkau Tuhan atas kehidupan mereka, memberkatilah Engkau Tuhan atas pekerjaan mereka, memberkatilah Engkau Tuhan atas usaha mereka Bapa di dalam surga. Dan kami percaya Bapa di dalam surga, sepanjang hari ini juga Tuhan ada pemeliharaan di dalam hidup mereka Bapa. Apa yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau buat berhasil ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.